Ini tahun 2011 sobat, jadi hari ini umurnya 12 tahun dan mobil ini jalan setahun kira-kira sekitar 6.000 km aja, alias sekarang ada di 75, dirancang bener-bener untuk kemewahan deh. Jadi untuk kemewahan, kenyamanan penumpang belakang, rasanya eksklusif, di tengah itu kayak seolah-olah 4 kursi ini semuanya private seat gitu loh konsepnya. Ini dia punya mesin V6 3500 cc, kan agak keras itu, ternyata ini enggak, ini bener-bener mobil terkokoh untuk GT sih, Grand Tourer banget sih ini mobil. Cukup linear, memang di RPM atas dia lebih semakin narik lagi, tapi cukup linear nih, nggak kerasa bentar udah hampir 100. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to Surabaya Series. Hari ini kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino, dan aku mau bawain CLS 350. Nah, ini mobil yang jarang banget masuk di channel kita. Penasaran dengan detailnya seperti apa? Ikuti terus video ini sampai habis. Nah, kalau sobat coba scroll ya, sekalian tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng, itu di channel Koko Mobil kita pernah review CLS 63, jadi yang beast version. Nah, ini yang lebih civilized version, jadi ini lebih membumi, lebih untuk kita sehari-hari, lebih nggak sebuas C63 ya, secara mesin, secara spek. Oke, kita keliling. Ini tahun 2011 sobat, jadi hari ini umurnya 12 tahun dan mobil ini jalan setahun kira-kira sekitar 6.000 km aja, alias sekarang ada di 75.000 km, not miles ya, kilometer. Nah, CLS itu sebenarnya dia diambil konsepnya oleh Mercedes-Benz. Itu dia ingin bikin coupe, tapi punya 4 door. Jadi tujuannya supaya tetap enak dipakai sehari-hari, itu kalau kita punya keluarga, itu tetap bagus. Nah, ciri khas coupe yang pertama harus frameless ya. Jadi frameless cakep banget ya. Ini mesinnya mati, kita nggak bisa buka, tapi kalau jendelanya turun itu kayak seolah-olah pintu itu kayak cuman menggantung. Itu yang aku suka sih dari konsep frameless door. Terus kemudian, nah di tengah ini konsep dia sebenarnya mirip seperti kayak sedan-sedan mewah kayak Bentley, Rolls-Royce, itu kan ada yang optional. Di tengah ini full panel sobat, jadi dia nggak ada kursinya, jadi konsepnya hanya 2+2 seat, jadi bukan 5 seat tapi 4 seater. Dan di tengah pastinya ada armrest. Pokoknya intinya ini mobil yang dirancang bener-bener untuk kemewahan deh. Jadi untuk kemewahan, kenyamanan penumpang belakang, rasanya eksklusif. Di tengah itu kayak seolah-olah 4 kursi ini semuanya private seat gitu loh konsepnya ya. Nah, terus kita puterin ke belakang ya. Ini tahun 2011, jadi dia udah ganti model, udah generasi berikutnya. Nah, model ini kalau nggak salah terus diproduksi sampai 2016 deh kalau nggak salah, tapi ada facelift ya. Jadi 2016 ada facelift, lampu depan belakang berubah, dan beberapa bentuk bumper juga berubah. Sisanya full di sebelah sini bener-bener warna hitamnya cakep banget semua. Ini overall unit rawat untuk umur 12 tahun, CLS 350 ya. Kita cek bagasi yuk. Nah, kalau mewah pasti harus bisa bawa stick golf ya. Jadi kalau bisa bawa stick golf, ini di sebelah sini panjang banget, bener-bener dalam bagasinya. Setara E-Class bahkan mungkin lebih, ya setara E-Class lah. Cuman bukaannya bagasinya lebih gede dari E-Class. Cuman secara panjang mirip kedalaman bagasinya. Elektrik kita cek aman. Terus terakhir sebelum jalan kita coba buka dulu ruang mesinnya. By the way, jangan lupa juga selain subscribe di YouTube, mampir ke channel Instagram dan TikTok kita Koko.mobil. Ini sudah dapat sunroof, jadi belum panoramik tapi sudah dapat sunroof ya di depan. Nah, kita buka dulu. Yang keren dari mobil ini adalah mesinnya. Ini dia punya mesin V6 3500 cc non turbo, jadi naturally aspirated. Horsepower-nya sekitar 290-300an horsepower, dan torsi ada di sekitar 340-350 Nm. Nah, ini dia layoutnya longitudinal ya, jadi ke belakang dia punya garden di belakang, rear wheel drive, melintang ke belakang. Pastinya asik banget, kita nggak sabar segera coba mesin mobil ini. V6 6 silinder V6, jadi kayak ada 3 silinder gabung. Powernya pasti enak, biasanya RPM bawahnya lumayan meskipun tanpa turbo. Oh ya, by the way, rangka-rangka kita cek semua bagus banget ya, semua kondisinya bagus. Sampai di rangka depan kita cek dulu. Yes, bagus semua, tulang-tulangnya bagus, mantap. Kita coba jalan segera, karena yang C63 kemarin ganas banget. Yang ini gimana? Yuk kita rasain aja.
Oke, kita udah di dalam. Kita pakai seat belt. Kita lanjut jalan. 75436 km ya. Jadi dia punya kilometer sekitar 6.000 lah setahun. Cakep ya. Nah, dia punya bandingan tuh lumayan mengayun ya. Lumayan empuk ya. Tuh. Kenceng dong ini mesin. Powernya dari bawah ke atas rata, serius. Enak. Bener kan? V6 torsinya di bawah, nanti bakalan udah kerasa. Ini dia punya bandingan kok, kaki-kaki depan memang ada bunyi sedikit, nanti bisa diobrolin. Tapi wajar banget ya, bukan bunyi-bunyi yang sampai rusak parah, enggak sama sekali. Ya. Enak, bandingannya enak. Biasanya kan kalau kita ngomong coupe, grand coupe 4 seat ini kan agak keras itu. Ternyata ini enggak. Ini benar-benar mobil terkokoh untuk GT sih. Grand tourer banget sih ini mobil. Tuh, dari RPM bawah udah kerasa banget ya. Tuh, dari 1700 kalian udah bisa andalin torsinya tuh. By the way, buat yang menitip jual seperti pemilik CLS 350 2011 ya. By the way, bagi para pemilik mobil yang pengen jual mobilnya, titip jual di Koko Mobil, seperti pemilik CLS 350 2011 ini, hari ini warna hitam, jangan ragu-ragu buat titip jual kita, karena titip jual kita itu gratis. Nanti kalau mau punya laku, cukup bantu-bantu kasih tim kita sukses fee. Kalau nggak laku, kita nggak akan pernah tagih sepeser pun. Enak ya. Nanti kita pasarin seluruh Indonesia, network kita dengan media kita juga, beberapa media, semua yang tanggung biayanya tim Koko Mobil. Cakep. Ya, ini overall cakep nih. Powernya oke banget ya. Ya 3500 cc sih gede sih. Tapi aku rasa RPM bawahnya Camry V6 3,5 juga nggak segininya. Padahal pasti lebih berat mobil ini ya. Ini transmisinya harusnya pakai 7 speed sih. 7G Tronic ya. Kemungkinan besar pakai 7G Tronic. Dia punya 7 speed. Dan ini ketika kita ajak lari malah enak ya, natural ya. Tuh. Natural ya. Jadi cukup linear. Memang di RPM atas dia lebih semakin narik lagi, tapi cukup linear nih, nggak terasa bentar udah hampir 100. Wah, seru nih, cakep dah. Ini buat yang mau pinang mobil keren, berapa kok harganya? Aku terus terang belum cek, tadi diterima datanya sama tim Koko Mobil. Cek aja langsung di kolom deskripsi yang tertarik mau lihat posisi barang di Surabaya. Dan dia punya handling itu kok nggak bisa bilang sporty banget, tapi cukup natural ya. Jadi steering weight-nya, flow-nya, caranya dia belok ketika dia kembali ke center habis dia putar balik itu bisa dibilang cukup natural lah. Jadi kayak dewasa, kasnya mobil kayak bener-bener kerasa mahal gitu. Ya kayak Jerman rasanya. Jadi enak banget. Kalau E400 yang kemarin kita review kan dia lebih lincah. Secara steering rack dia lebih ringan, tapi racknya lebih cepat lagi, lebih lincah. Nah kalau ini dia sedikit lebih natural flow-nya, sedikit lebih menyerupai power steering hidrolis. Nggak tahu atau pakai hidrolis, tapi harusnya tahun-tahun segini udah pakai EPS ya. Oke, itu aja hari ini. CLS 350 2011 warna hitam. Kondisi overall oke, cakep banget. Kaki-kaki depan ada bunyi dikit, itu aja PR-nya. Sama belakang mungkin ya umum tahun segini mungkin shock absorber sudah kalah atau apa, bisa dibicarain. Tapi overall kondisinya masih cukup terawat. Itu aja sobat. See you next time di CLS menarik lainnya. Bye-bye.